Ignatius de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Paskah ke-6 tahun liturgi A. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dilayani oleh KOR dari ibu-ibu paroki, tata laksana dari lingkungan Petrus II dan lingkungan Yohanes Pemandi. Misa dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah, SJY. Marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka dari Madah Bakti nomor 438. Umat dimohon untuk berdiri. Intensi misa kita pada pagi hari ini bersama keluarga mengucap syukur atas ulang tahun Bapak Kustanto Widodo yang ke-77. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan. Bersama keluarga Paskalis David mendoakan Mama Anastasia Jaria 12 hari yang lalu dipanggil Tuhan, Bapak Yohanes Nelson Kamaludin 1 tahun dipanggil Tuhan. Bersama keluarga Richardes Pipit Prastioko memperingati 5 tahun meninggalnya Bapak Heribertus Sunario. Bersama keluarga besar Kustanto mendoakan arwah Aloysius David Deni Saputra Widodo 24 tahun lalu dipanggil Tuhan. Semoga kasih kerahiman Allah memberikan damai dan sukacita abadi kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Para ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak, suster, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan atas keadaan yang baik yang boleh kita alami pagi ini, atas diperkenankan Tuhan kita dapat berkumpul kembali dalam perayaan Ekaristi ini sebagai gereja. Hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan Minggu Paskah yang ke-6, dan sepanjang masa Paskah ini kita semua diperdengarkan sabda Tuhan yang menggambarkan bagaimana penyertaan Tuhan pun setelah ia wafat
dan bangkit, tetap setia menyertai para murid dengan segala dinamikanya, membuat mereka berhasil di dalam pewartaan, tapi juga membuat mereka kuat menghadapi segala tantangan dalam pewartaan dan membuat mereka tetap rendah hati dan menjaga diri. Untuk itu kita pun dipanggil demikian karena kita juga mengalami hal yang sama di era zaman sekarang ini. Maka marilah Ibu Bapak Saudara-saudari, di awal Ekaristi ini kita siapkan hati dan budi kita, juga kebebasan kita agar kita mengarahkannya untuk memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menguhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Anak Domgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun ini, dan curahilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaan-Mu. Bersorak-sorailah, hai seluruh bumi.
menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bagi Allah, hai seluruh bumi. Marilah dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lembah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami
haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat Aku, tetapi kamu akan melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, dan bahwa kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Siapa saja yang mengasihi Aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara dan saudari, anak-anak, para suster, sekali lagi selamat pagi. Beberapa hari yang lalu, seksi pewartaan atau seksi katekese datang pada Romo dan ngobrol untuk mempersiapkan penerimaan Krisma, sakramen Krisma. Dan menurut info dari seksi katekese, hal yang mengejutkan bagi Romo adalah ada 1.000 di antara umat kita yang belum menerima Krisma. Padahal umat kita cuma 2.600-an. Mengejutkan, ya. Tapi Romo bertanya kembali, apakah itu sudah termasuk juga yang baru lahir gitu ya? Kalau yang baru lahir ya memang belum, ya. Nah, tapi mengejutkan. Kalau melihat jumlah anak-anak kita, itu yang balita saja mungkin di angka sekitar 170-an ya, yang balita. Yang remaja itu cukup banyak juga, 600-an ya. Tetapi tentu memang belum semua juga menerima Krisma. Nah, yang paling penting adalah kita menyadari bahwa dalam sakramen inisiasi Kristiani, di mana kita berproses menjadi anggota gereja secara penuh, memang untuk menjadi anggota gereja secara penuh harus menerima 3 sakramen itu: sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen Krisma. Kenapa demikian? Ya karena dengan menerima sakramen Krisma,
Di samping bahwa kita menjadi penuh sebagai anggota gereja, kita juga dianggap sudah bisa menjalankan semua hak dan kewajiban kita juga secara penuh, terutama untuk ambil bagian di dalam pewartaan, ambil bagian di dalam memberi kesaksian tentang Kristus dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi, para suster, berkenaan dengan sabda Tuhan hari ini, dalam bacaan pertama terutama, kita bisa melihat bagaimana dinamika pertumbuhan, perkembangan jemaat perdana. Kita juga bisa bersyukur dan bergembira bahwa para rasul, terutama juga Petrus, Paulus, Barnabas, dan semuanya, kita melihat bahwa mereka itu mencapai keberhasilan atau mengalami buah-buah yang melimpah dari hasil pewartaan mereka. Tadi dikatakan dengan pelayanan kerasulan mereka itu banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan termasuk kita juga sampai hari ini karena kita beriman atas dasar para rasul. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di samping lain bukan hanya berita gembira yang kita dengarkan, tapi juga di sisi lain para rasul itu juga mengalami pertentangan atau ditentang, bahkan dihinakan, dihadapkan kepada banyak kesulitan-kesulitan. Misal contoh, Petrus dan kawan-kawan itu bukan saja dibungkam suaranya, tapi mereka juga dipenjarakan. Seperti juga Santo Paulus pernah mengalami bahwa karena keberaniannya untuk mewartakan Kristus, dia juga mengalami yang namanya kesulitan, dipenjarakan. Namun menjadi pertanyaan kita adalah, Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster yang terkasih, sebenarnya apa yang memberikan mereka kekuatan, kemampuan untuk memberi kesaksian tentang Kristus itu? Tadi dalam Injil dikatakan Yesus tidak akan meninggalkan mereka sendirian seperti yatim piatu. Yesus akan minta kepada Bapa supaya mengirim penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Nah, kiranya inilah yang menggerakkan mereka, sehingga mereka punya keberanian, punya kekuatan, tapi sekaligus tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Membayangkan Santo Paulus dan Barnabas di Antiokhia, mereka melihat kenyataan bahwa banyak orang yang sudah menerima Yesus, sudah dibaptis. Tapi orang yang menerima Yesus itu begitu kagumnya dengan Paulus dan Barnabas, sehingga mereka menganggap mereka itu dewa dan mau menyembah mereka. Tapi Paulus dan Barnabas mengatakan, bukan, kami seperti kalian, manusia biasa yang berkuasa, yang punya kasih sejati, itu adalah Kristus sendiri. Dialah yang hadir, yang menyembuhkan kamu, bukan kami. Santo Paulus mengatakan. Bayangkan ya, kalau di zaman sekarang di mana orang juga punya fenomena kecenderungan, kalau kita sudah mulai banyak pengikut, wah ini kan suatu keuntungan ya. Apalagi kalau bicara soal politik ya. Ini pasti akan ditanya wani piro ini ya. Berani berapa kamu kan supaya nanti mendukung. Tapi tidak untuk Paulus dan Barnabas. Mereka menyatakan bahwa mereka bukan apa-apa.
bukannya menyombongkan diri, tetapi tetap lemah lembut dan rendah hati. Tetaplah mewartakan siapa sesungguhnya Yesus bagi mereka dan juga ditawarkan kepada semua orang. Juga ketika mereka mengalami kesulitan di penjara, dihinakan, apa yang memberi kekuatan? Sama, Roh Kudus juga, yaitu roh kebenaran itu. Makanya tadi Petrus menasihatkan kepada mereka juga, kalau kita mengalami kesulitan, ya tetaplah hendaklah kamu lemah lembut dan rasa hormat. Tidak perlu dengan kekerasan, bahwa karya keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang, bukan dipaksakan. Jadi Petrus mengingatkan teman-temannya, para rasul yang lain, supaya tetap sedia. Dan menarik alasannya itu, ya lebih baik kita menderita kalau memang Tuhan berkenan, karena kita melakukan hal-hal yang baik, daripada bahwa kita membuat kelaliman dan kita dihukum, kita mendapat kesulitan. Sederhana, kita juga mudah untuk mengertinya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, betapa pentingnya kita mengenal dan menyadari roh kebenaran yang ada di dalam diri kita. Dan roh itu dicurahkan ke dalam diri kita dan diam di dalam diri kita, dalam pikiran, dalam hati kita, bahkan juga di dalam disposisi kebebasan kita sebagai manusia. Semoga dengan kehadiran Roh Kudus dan keterbukaan kita untuk bimbingannya, penyertaannya, kita juga tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan juga tidak menjadi salah arah dalam pelayanan kita. Seperti juga para rasul dan murid-murid yang lain, mereka sangat yakin bahwa mereka memiliki seorang penolong, yaitu roh kebenaran itu. Mungkin di antara kita bertanya-tanya, seperti apa sih roh kebenaran itu? Sama enggak dengan bahasa roh? Sebutannya boleh bahasa roh, boleh roh kebenaran. Yang jelas kalau roh Allah hadir, seperti disebutkan dalam Galatia, pasti mendewasakan orang, menjadi pribadi yang baik. Ia akan menjadikan orang itu orang yang takwa, orang yang rendah hati, orang yang mengarahkan hidup kepada kekudusan, orang yang suka akan keadilan. Itulah bahasa roh. Tentu saja yang utama adalah orang akan hidup di dalam semangat cinta kasih, baik kepada Allah maupun kepada sesamanya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, inilah keyakinan para murid, para rasul awal, dan itu juga harus menjadi keyakinan kita. Kita tidak pernah sendirian. Yesus juga pernah mengatakan kepada para rasul, kalau kamu kesulitan menghadapi macam-macam pertentangan, janganlah khawatir akan apa yang kamu akan katakan. Aku akan membimbing kamu, aku akan membantu kamu untuk menjawab itu. Tentu kita juga mudah mengertinya. Kalau pikiran kita, hati kita, kebebasan kita ada dalam disposisi atau berpihak kepada Tuhan, pasti yang kita sampaikan adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Juga di dalam konsili yang pertama di Yerusalem, di mana murid-murid mengalami kesulitan. Apakah orang menjadi Kristen harus disunat seperti orang Yahudi? Dan mereka menyampaikan dalam roh, dikatakan bahwa tidak perlu orang menjadi Kristen harus menjadi orang Yahudi. Tidak. Keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang. Maka memang tidak perlu bahwa orang harus disunat untuk menjadi Kristen. Itulah yang menjadi masalah di Antiokhia di dalam jemaat perdana.
Dan itu menarik dan itu membuat kita terbuka, jadi inklusif kepada semua orang dalam keselamatan itu. Juga mereka yakin bahwa mematuhi perintahnya adalah suatu tanda cinta kasih kepada Yesus. Maka ini juga penting bagi kita untuk meyakini ini, bahwa satu-satunya tanda bahwa kita mengasihi Dia yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Banyak sabda Tuhan yang senada dengan ini. Ketika Yesus ditanya itu ibumu itu mencarimu. Yesus bilang, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Mereka adalah orang yang mendengar sabda Allah dan melakukannya. Dan masih lagi Yesus mengatakan, barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Dan masih banyak lagi yang dikatakan Yesus untuk menyatakan bahwa memang satu-satunya cara dan tanda bahwa kita mengasihi itu adalah mematuhi perintahnya. Ternyata ketaatan itu menjadi penting untuk dapat mengalami keselamatan yang sejati. Tapi tidak mudah untuk kita. Sering kita membicarakan atau juga mengeluh sedikit seperti yang dialami para murid mengenai hal pengampunan ya. Ditanyakan berapa kali sih harus mengampuni ya? Yesus mengatakan ya 70 kali 7 kali 7 kali. Nah, susah kita mau taat itu ya. Kenapa? Kita selalu bargaining atau membela diri mungkin. Ya saya kan bukan Tuhan, saya manusia biasa. 3 kali itu sudah luar binasa gitu kan. Ya, tidak mungkin ya. Tapi sekali lagi orang yang dibimbing dan terbuka kepada Roh Kudus pasti mampu, pasti bisa. Kita lihat Bapak Yohanes Paulus II ya, pernah ditembak ya oleh Muhammad itu ya. Dia mendatangi dia di penjara dan memaafkan dia dengan tulus. Dan kita perlu yakin dan percaya kalau kita terbuka pada bimbingan Roh Kudus, pasti kita mampu, pasti kita kuat. Karena yang menjadi dasarnya bukan lagi diri kita sendiri, tapi kasih Allah yang begitu melimpah bagi kita. Yang terakhir Bapak Ibu, bahwa para rasul itu meyakini dan mengundang kita semua bahwa apa yang menjadi program hidup mereka itu juga menjadi program hidup kita. Pertama, tentu kita juga sebagai umat Kristiani mengalami hal yang sama. Tentu banyak hiburan atau hiburan rohani bagi kita, keberhasilan-keberhasilan dalam pewartaan kita, entah pribadi maupun sebagai gereja universal. Tapi tidak jarang kita juga menghadapi tantangan dan rintangan. Tapi gereja terus tumbuh, terus berkembang. Kita sebagai pribadi juga terus tumbuh dan berkembang. Asalkan kita semua terbuka kepada kehadiran Roh Kudus dan bimbingannya kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, betapa pentingnya sakramen Krisma itu. Maka nanti kalau ada pengumuman untuk persiapan penerimaan sakramen Krisma, cobalah dicek masing-masing apakah sudah menerima atau belum. Dan mungkin ada kesulitan begini, ada anak-anak tanya, kemarin sore juga tanya, Romo, bagaimana itu kalau oma saya itu sudah 77 tahun belum terima Krisma, ya kan? Bagaimana? Ya, tentu kita tidak terlalu banyak menuntut ya. Yang penting bahwa oma masih sadar dan tahu apa yang mau dilakukan ya. It's okay. Ya. Jangan terlalu khawatir, jangan takut. Ada juga yang wah, Romo sibuk sekali ya, kami ini kan masih bekerja semua ya. Jam 5 sudah pergi, jam 8 malam baru pulang gitu.
Bagaimana? Ya kita carikan resolusinya, caranya. Toh ada yang namanya sistem belajar siswa aktif gitu ya. Ya, bahannya kan ada. Yang penting kalau sudah mendaftar, nanti pelajarilah sendiri. Yakin bahwa kita tidak kosong sama sekali. Tuhan memberikan karunia rasio pikiran, perasaan, kebebasan. Nanti lalu bertemu, berkumpul dalam komunitas yang sama orang sibuk ini, nah, kita bicarakan bagaimana kelanjutannya dan semoga nanti bisa sama-sama menerima Krisma. Ada juga yang kesulitan gini, malu Romo, masa sudah besar kok belum terima Krisma loh. Kalau kita tahu betapa pentingnya sakramen Krisma itu, kenapa harus malu? Ya, tidak perlu malu. Tidak ada orang yang dipermalukan. Tidak ada. Tuhan mengundang kita. Tuhan mau menyertai kita dalam kehidupan kita. Dan semoga sungguh dengan menerima Krisma itu, kita sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak, para suster, setelah kita merenungkan sabda Tuhan dan juga kita memikirkan resolusinya sebagai tanda syukur dan terima kasih kepada Tuhan, kita bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak, para suster, Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yakni Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa. Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga kami semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu memperbarui kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi persoalan bumi, dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu memperbarui kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua yang menderita, ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan
dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati, banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu memperbarui kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini, kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu memperbarui kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa secara khusus untuk Bapak Kustanto Widodo yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-77. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan rahmat karunia yang telah Kau beri kepadanya, kehidupan, kesehatan, dan juga keadaan yang baik dalam keluarga. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dia untuk pesiarahan hidup selanjutnya, sehingga dia dimampukan juga untuk senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu membaharui kami umat-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk Romo Edi yang sedang dirawat di Rumah Sakit Caritas karena asam lambung yang tinggi dan vertigo. Semoga dengan perawatan para dokter dan juga perawat, ia segera memperoleh kembali kesehatannya dan dapat berserta berkumpul kembali dengan kami dan berkarya lagi. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu memperbarui kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang belum menerima sakramen Krisma, ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka agar mereka sungguh sadar akan pentingnya penerimaan sakramen ini bagi mereka, bagi pertumbuhan perkembangan iman mereka, dan juga dengan sukacita juga mengharapkan penerimaannya. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu membaharui kami umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang ada di paroki ini, terutama mereka yang sedang ada punya tantangan atau masalah dalam kehidupan, baik di dalam hubungan, relasi, dan komunikasi satu sama lain, mungkin juga tentang masalah ekonomi. Ya Tuhan, semoga mereka dengan bimbingan-Mu dapat menemukan resolusi yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu membaharui kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya, Putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dikau Putra-Mu dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Berdoalah Ibu Bapa, saudara dan saudari, anak-anak para suster, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, perkenankanlah menerima roti dan anggur persembahan kami ini. Kami mohon teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus, Paskah kami, sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Kau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wabah-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Ibu Anastasia Jaria, Bapak Yohanes Nelson Kamaludin, Bapak Heribertus Sunario, dan Bapak Ananda Luis David Deni Saputra Widodo. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut ini melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai membawa kami kepada kematian. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak para suster, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus. Amin. Sakramen Maha Kudus.
jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi santapan surgawi, yakni tubuh Kristus Putramu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk menolong dan membimbing kami di jalan Putramu sampai kepada kehidupan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita mendengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. Pertama, tanggal 18 Mei merupakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Misa dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Doa Rosario dimulai setengah jam sebelumnya. Kedua, latihan KUR Remaka. Mengajak rekan-rekan remaja untuk bergabung dalam latihan KUR pada hari Kamis, tanggal 18 Mei setelah misa di ruang Teresia. Ketiga, penggalangan dana untuk renovasi gereja. Renovasi gereja Saint John Paul II di Jakabaring, Sport City, Palembang sampai hari ini terus berlangsung dan diharapkan bisa selesai pada akhir bulan Mei ini. Mengingat keterbatasan panitia, kami mohon diperkenankan menggalangkan dana di Paroki San Frades. Kegiatan akan dilakukan pada misa hari Sabtu dan Minggu, tanggal 20 dan 21 Mei. Sebelum misa, umat akan dibagikan amplop. Amplop tersebut akan dikumpulkan kepada panitia setelah misa selesai. Keempat, pelajaran sakramen Krisma. Seksi katekis akan membuka kelas untuk pelajaran sakramen Krisma yang akan dimulai pada tanggal 18 Juni. Calon peserta yang sudah berusia 14 tahun atau yang saat mulai belajar sudah duduk di kelas 8. Pendaftaran peserta via Google Form yang akan diedarkan melalui Ketua Lingkungan. 5. Penerimaan dana. Misa hari Jumat, tanggal 5 Mei, kolekte sebesar ibu, anak-anak, dan saudara-saudari, serta semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 6. Ragam kegiatan dari bidang liturgi. Komisi Liturgi KWI menetapkan bulan Mei sebagai bulan liturgi nasional. Tujuan penetapan ini agar kaum awam lebih aktif berpartisipasi dan berbuah dalam liturgi, khususnya Ekaristi, serta penataan liturgi hendaknya berdasarkan kitab suci dan sumber-sumber liturgi. Dengan melibatkan semakin banyak umat beriman untuk belajar dan lebih mengenal serta memahami bidang liturgi. Untuk itu, bidang liturgi DPP telah menjadwalkan beberapa kegiatan ini untuk mengisi bulan liturgi nasional. Yang pertama, sosialisasi tata perayaan Ekaristi tahun 2020 atau biasa kita sebut TPE baru. Sosialisasi akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei setelah misa Hari Raya Kenaikan di Balai Paroki. Setiap lingkungan diharapkan untuk mengutus 3 orang wakilnya.
Yang kedua, pelatihan bagi prodiakon. Pelatihan akan diselenggarakan pada tanggal 21 Mei di Balai Paroki setelah selesai misa. Para prodiakon diharapkan dapat mengikuti pelatihan ini. Yang ketiga, lomba merangkai bunga. Lomba akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei setelah misa di Plaza. Setiap lingkungan diharapkan mengirim 2 orang wakilnya. Dan yang keempat, pelatihan organis. Pelatihan akan diselenggarakan pada tanggal 1 Juni pukul setengah 10 pagi di Balai Paroki. Semua organis yang telah biasa bertugas diharapkan bisa terlibat dalam pelatihan ini. Dan juga bagi umat yang telah mengenal alat musik, organ, yang memiliki niat untuk bergabung menjadi organis gereja. Pemberitahuan rinci untuk segala kegiatan ini akan disampaikan melalui pengurus lingkungan. Maka, bagi umat yang mau terlibat dalam kegiatan tersebut di atas, silakan menghubungi pengurus lingkungannya. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari, anak-anak yang dikasihi, Romo sedikit menambah keterangan mengenai Kapel Santo Yohanes yang ada di Jakabaring. Kapel itu dulu dibangun oleh pemerintah bersama rumah-rumah ibadah yang lain dalam rangka Asian Games yang ada di Palembang ini untuk sarana peribadatan para atlet. Namun sekarang ini beberapa waktu yang lalu pengelolaannya diserahkan kepada keuskupan. Oleh karena itu kita mempunyai tugas tanggung jawab untuk merawatnya dan juga untuk menjaganya supaya bisa dipergunakan oleh kita semua untuk beribadah atau sekedar berkunjung ke sana untuk rekoleksi kecil dan lain sebagainya. Namun gedung kapel itu tidak terlalu luas, kecil, dan sekarang ini sudah banyak kerusakan di plafon dan sebagian dindingnya turun. Dan melihat semua itu berhubungan dengan akan diadakannya pertemuan orang muda se-Indonesia, orang muda Katolik, akan dijadikan salah satu destinasi kunjungan mereka atau tempat mereka nanti berkegiatan. Oleh karena itu dari pihak keuskupan, di mana pengelolaannya diserahkan kepada Paroki Ratu Rosari yang ada di seberang Ulu, di mana menjadi bagian dari paroki itu, kita juga diajak untuk membaharui itu. Sekarang ini revitalisasi bukan saja memperbaiki, tetapi juga menambah ruangan untuk tempat tinggal nanti pegawai atau karyawan yang menjaga, juga ruangan-ruangan lain yang dibutuhkan seperti kamar mandi dan WC, juga ada ditambah satu tingkat untuk juga kegiatan-kegiatan kita. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita diminta juga untuk berbagi kasih untuk pelaksanaan revitalisasi ini. Semua paroki di dekanat ini juga sudah mengumpulkan dana itu, dan pada gilirannya minggu depan kita juga akan berbagi kasih untuk revitalisasi Kapel St. John itu. Yang lain Bapak Ibu, tentu ada kegiatan banyak liturgi, maka perlu kita juga terutama yang melibatkan lingkungan, mengutus dari lingkungan-lingkungan untuk ikut kegiatan pelatihan atau pembekalan supaya nanti bisa berbagi juga di lingkungan masing-masing, sehingga apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai, pembinaan liturgi bagi semua umat.
Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah sekarang kita berdiri, kita bersama-sama dalam rasa syukur mengakhiri perayaan Ekaristi ini. Dan sebelumnya tentu marilah kita saling berterima kasih satu sama lain atas kehadiran kita di gereja ini dalam peribadatan ini. Silakan. Terima kasih satu sama lain. Dan tentu kita berterima kasih juga kepada semua pelayan liturgi hari ini yang telah membantu kita sekalian. Semoga persembahan diri dan pelayanan kita berguna untuk keselamatan kita dan pertumbuhan iman kita, dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak, para suster, beserta seluruh anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapa, marilah kita pergi mewartakan kasih Tuhan. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.